Sebuah foto memiliki ribuan makna, tapi beberapa akan membuatmu kaget. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Hari ini kami melihat daftar 10 foto dengan latar belakang yang mengerikan. Untuk daftar ini, kami melihat foto yang tampaknya normal, tapi ada cerita yang tragis, gelap, dan mengejutkan di balik foto itu. Jika kamu suka lagunya, kalian bisa cek link di bawah ini. Nomor 10, Christopher McCandless. Dengan senyum di wajahnya, pria ini terlihat melambaikan tangan, tapi sebenarnya dia mengucapkan selamat tinggal. Penjelajah ini adalah Christopher McCandless, subjek dari film biografi tahun 2007 berjudul Into the Wild. Meninggalkan hidup lamanya, McCandless memutuskan untuk tinggal di alam sendiri, dan ia tinggal di Fairbank Base 142 yang sudah ditinggalkan. Pada 92, McCandless yang berusia 24 tahun meninggal di Stampede Trail, Alaska. Kemungkinan karena kelaparan. Berdasarkan foto terakhirnya, terbukti bahwa McCandless tahu hari-harinya terbatas. Kertas yang dipegang McCandless adalah pesan perpisahannya, yang berbunyi, "Aku memiliki hidup yang bahagia. Terima kasih Tuhan. Selamat tinggal." Nomor 9. Sambaran petir. Kemungkinan tersambar petir memang relatif kecil. Namun, bukan berarti kamu harus menyepelekan keselamatan karena petir ini. Foto Michael McCulkin dan adiknya Sean telah menjadi kisah peringatan yang diambil pada tahun 75. Berpose bersama di Mororok, saudara ini bermain dengan rambut berdiri tegak. Rambut statis dan awan badai sebagai backgroundnya sangat mengkhawatirkan. Petir menyambar mereka tak lama setelah foto ini diambil. Meskipun mereka selamat, Sean menderita luka bakar tingkat 3 dan bunuh diri di tahun 89. Michael terus menyebarkan kesadaran tentang bahaya dan peringatan petir. Nomor 8. David A. Johnston. David A. Johnston adalah ahli vulkanologi yang dihormati. Bersama dengan Survei Geologi Amerika Serikat membantu menyelamatkan ribuan orang. Tragisnya, Johnston hilang nyawanya dalam prosesnya. Semua tampak biasa saja saat Johnston duduk di kursi melihat ke kamera. Ternyata, 13 jam berikutnya Johnston akan meninggal dalam letusan gunung St. Helens tahun 80. Letusan tersebut pertama kali dilaporkan oleh Johnston yang mengirim pesan lewat radio. Berisi, Vancouver, Vancouver, ini dia. Lalu, sinyalnya padam dan suara Johnston tidak terdengar lagi. So I guess I had the realization right away that this was some kind of a tragedy. And on the one hand, it was this huge, exciting and interesting magmatic eruption. And on the other hand, I was pretty certain that something terrible had happened to Dave. Meskipun mayatnya tidak ditemukan, Johnson diyakini meninggal di Coldwater 2, sebuah pos yang memang tidak aman. I think one of the things to put in perspective is that 234 square miles of that area of Washington were devastated by that blast. So 5.7 miles, that was within that devastation zone, the blast zone. Nomor 7, kartu basket Mark Jackson. Untuk penggemar basket, kamu pasti tahu Mark Jackson yang di kartu ini. Dia memulai karirnya dengan New York Knicks dan kemudian melatih Golden State Warriors. Layaknya, kartu ini pasti dikejar-kejar oleh fans NBA. Tapi perhatikan deh di sudut kiri bawah. Kalian lihat nggak ada dua fans muda yang duduk di depan? Mereka adalah Lyle dan Eric Menendez, dua bersaudara yang merenggut nyawa orang tua mereka yang melakukan kekerasan di tahun 89. The brothers who were thought to have it all, at times acting out, even going as far as robbing houses until they were caught. Mereka tidak ditangkap karena kejahatan ini sampai tahun 90. Dan pada waktu itu, mereka menghabiskan banyak uang. So at the time, nothing seemed suspicious to you about them? No. But soon detectives shifted their focus. The brothers were out there spending money like it was water. Tampaknya warisan mereka masuk ke tiket Knicks sebelum mereka ditangkap. Nomor 6, Ayano Tokumasu. Ingat nggak adegan Superman 2 ada anak jatuh di air terjun Niagara? Hal itu ternyata sering terjadi, tapi sayangnya tidak ada Superman yang bisa menyelamatkan. Memang tampaknya foto ini tidak terlalu istimewa, hanya beberapa orang berkumpul di sungai Niagara. Wanita dengan sweater merah itu adalah Ayano Tokumasu, siswa pertukaran dari Jepang. Kalau menurutmu berdiri di situ terlihat berbahaya, kamu benar.
Tidak lama setelah foto diambil, dia kehilangan keseimbangan, lalu jatuh ke Horseshoe Falls. Tokumasu tersapu dari sisi sungai Kanada ke sisi Amerika, di mana mayatnya ditemukan. People just go too far. You know, I don't blame anything on the park. I just think people wanted to get that extra edge, get closer. And unfortunately, things happen. Nomor 5, fotografer beruang. Ada banyak foto beruang di luar sana, dan yang ini juga gak terlihat terlalu berbeda. Fotonya diambil dari kejauhan dan tampaknya juga fotografer tidak dalam keadaan bahaya. Setelah Darsh Patel mengambil foto ini menggunakan ponselnya, beruang itu mulai mengikuti kelompoknya. Kelompok itu berpisah ketika beruang mulai mendekati, akhirnya mengejar Patel. Ponselnya ditemukan dengan bekas gigi, sementara tubuh Patel ditemukan di jurang. A scenic Sunday afternoon ended in horror when 5 hikers crossed paths with a 300-pound black bear that looked similar to this one. Beruang itu masih berkeliaran di sekitar mayat Darsh Patel, dan pihak berwenang membunuh beruangnya. We believe this bear was about 4 years old. It was not a tagged bear, meaning it had no history with the DEP. There was no research done on this bear that we know of. It had no previous incidents of aggression that would have called it to our attention. Foto ini dibayar mahal untuk Patel dan beruang. Nomor 4, foto terakhir Lennon. Siapa yang nggak tahu John Lennon dan nasib tragisnya? Fotografer Paul Goresh tidak dapat memprediksinya, tapi ini dilaporkan menjadi foto terakhir Lennon yang diambil. Foto terlihat normal saat mantan anggota Beatles itu memberikan tanda tangan untuk fansnya. Namun tanda kematian Lennon ada di sudut foto itu. Pria yang berdiri di sampingnya adalah Mark David Chapman, orang yang bertanggung jawab atas kematian Lennon. Hard to get to right at first. Then he wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980. And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, "Is that all? Do you want anything else?" 6 jam setelah foto diambil, Lennon dan Yoko Ono bertemu lagi dengan Chapman di luar apartemen mereka. Chapman menembakkan senjatanya dan dunia musik tidak akan pernah sama lagi. So I called the Daily News. He said to me, you think you have what? And he said, Paul, are you sure that this is the man that you believe killed him? And I said, well, that's the man named Mark from Hawaii who was waiting out there all day with the album who got the autograph. Nomor 3, BTK saat wisuda. Dennis Rader adalah direktur gereja dan juga pilar komunitas masyarakat. Seperti yang bisa kamu lihat, Rader juga seorang pria yang berkeluarga yang bangga dengan putrinya. Namun ternyata Rader diekspos sebagai pencekik BTK, huruf yang artinya mengikat, menyiksa, membunuh sebagai modus pilihannya. When BTK came forward, everybody's life changed. He would see a woman walking and he would say, "She's next." Selama beberapa dekade, pria ini merenggut 10 nyawa. Pada tahun 2005, pihak berwenang menggunakan DNA anaknya di tempat pembunuhan yang berpuncak pada penangkapan ayahnya. Carrie had graduated from K-State and while there had tests at health services, both a pap smear and a biopsy. Investigators traveled to Manhattan with a subpoena in hand for those smears. Her DNA, a direct match to DNA left at BTK crime scenes. Rader mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. 14 tahun setelah ayahnya ditangkap, anaknya merilis buku berjudul A Serial Killer's Daughter, My Story of Faith, Love, and Overcoming. It's been like a cathartic process of having to go do really hard work and find those memories again of my father that I had lost and to try to separate my dad back out as my dad and remove the BTK from it. Nomor 2, gadis Belanda di Panama. Melihat Instagram, mungkin kamu akan menemukan foto seperti ini. Berdiri dengan latar belakang warna-warni dengan bukit dan langit biru. Lisa Nifrun sepertinya memiliki hari yang indah. Frun berlibur dengan Chris Kramer, sesama mahasiswa Belanda yang terlihat di tempat yang sama. Keduanya berangkat untuk mendaki Panama di tahun 2014 saat foto ini diambil. Ini juga hari di mana Frun dan Kramer menghilang, berujung pencarian yang melelahkan. 10 minggu kemudian, tas Frun ditemukan dengan kamera di dalamnya. Jasad Frun dan Kramer akhirnya ditemukan di hutan, dengan penyebab kematiannya yang masih diperdebatkan. Gimana? Menyeramkan kan? Sejujurnya, kebenaran lebih aneh dari imajinasi. Jika semua ini adalah cerita fiksi, mungkin orang-orang kayak, duh, gak mungkin lah. Tapi nomor 1 gak hanya menakutkan, tapi juga tragis.
Nah, sebelum itu, mari kita lihat beberapa foto dengan latar belakang menyeramkan lainnya. Tangga haiku, manusia misteri di latar belakang. Tragedi hiking, wanita di foto itu selamat, tapi temannya tidak. Suara majikan, anjing yang mendengar suara majikannya yang sudah meninggal lewat rekaman. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk subscribe dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi video kami. Bisa untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Jika kamu punya handphone, pastikan masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Tyler Hadley dan cangkir merah. Beberapa jam sebelum mengangkat cangkir di foto ini, Tyler Hadley menyembunyikan ponsel orang tuanya dan minum 3 pil ekstasi. Hadley membunuh ibunya dengan palu dan melakukan hal yang sama kepada ayahnya. Setelah itu, Hadley mengumumkan dia mengadakan pesta lewat Facebook. Di pesta itu, Hadley memberitahu sahabatnya Michael Mandel tentang tindakan kejinya. After he told me, I didn't believe him because he's been my best friend forever. I would never suspect anything like this. And I was looking around. He told me if I look good enough, I can see signs. I looked on the floor, I could see signs of blood. And that's when I went around back and looked in his parents' bedroom. Dengan handphonenya, Mandel mengambil foto ini dengan Hadley, mengetahui ini adalah terakhir kali mereka bertemu. Lalu, Mandel menyembunyikan pil yang direncanakan Hadley untuk bunuh diri dan menelpon polisi. Hal ini menyebabkan Hadley ditangkap dan dihukum seumur hidup. Nearly 3 years of pain and worry now starting to slowly subside with the stroke of a gavel. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Beritahu kami di komentar. Dan kalau kamu suka lagu ini, yuk cek video musiknya di sini.